Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jumpa lagi dengan saya Heru di channel ini, Jejak Heru. Mudah-mudahan nggak bosen ya. Oke, ini hari pertama di bulan Ramadan tahun ini teman-teman. Jadi kalau biasanya itu kan kami jualan bakso ya, itu warungnya. Nah karena ini bulan puasa kan nggak mungkin, jadi jualannya nanti sore. Pagi ini kami kebetulan nganggur, jadi waktu luang ini kami mau coba memanfaatkan dan kita coba tangkap peluang usaha yang ada di Rimbu Bujang. Oke, jadi akhirnya setelah ditimbang-timbang dari beberapa pilihan peluang yang ada, kami memilih salah satu peluang atau menangkap peluang usaha yang ada itu, yaitu membuat bibit sawit gitu teman-teman. Karena kebetulan di Rimbu Bujang ini lagi proses perubahan dari kebun karet ke kebun sawit. Jadi kalau saya perkirakan antara 5 sampai 8 tahun ke depan itu proses perombakan kebun karet ke sawit itu masih berlangsung. Jadi inilah peluang usaha yang kami tangkap, yaitu menyediakan bibit sawitnya teman-teman. Gitu. Dan oke, seperti apa? Ya seperti ini teman-teman. Ini saya udah siapkan ini satu truk tanah, karena kebetulan agak jauh ngambilnya. Kemarin harganya satu truk itu Rp200.000. Kemudian nanti kita campur itu ya dengan kotoran hewan, itu kotoran kambing. Kemudian yang kelihatan putih-putih itu adalah namanya dolomit atau kapur pertanian, untuk menetralisir ya, biar nggak terlalu asam dan nggak terlalu basah juga. Nah untuk kotoran kambingnya itu cukup mahal di sini teman-teman. Itu kemarin satu karung itu Rp30.000 sampai di rumah ya, tapi ya nggak apa-apa, yang penting bagus nanti ya. Oke, nah kemarin itu sebenarnya saya sudah mulai ini, yaitu ini yang pertama kemarin udah kita semai sebenarnya, tapi belum tumbuh ya. Seminggu yang lalu ini 300 biji, 300 polybag ya. Oke, tapi belum pada tumbuh, baru 1-2 ya. Itu udah mulai sih 1-2. Oke, cuma memang gini teman-teman. Jadi di Rimbu ini saya pikir sih ini sangat peluang sekali, karena kan ini Rimbu Bujang itu kecamatan yang ratusan ribu hektar itu ya. Jadi berapapun kayaknya nanti kalau hitungan saya itu pasti laku gitu. Cuma memang ada beberapa kendala. Yang pertama, bahwa masyarakat sini ini kan sawit tuh bisa dibilang baru mulai ya. Tidak seperti daerah lain seperti Kuamangkuning, Sungai Bahar, yang mereka memang dari awal sudah kebun sawit. Jadi mereka peduli betul tentang bibit sawitnya yang bagus atau yang enggak gitu. Kalau misalnya kayak di Kuamangkuning tuh kata Om tuh, kalau di sana kalau nggak sertifikat nggak akan laku gitu. Maksudnya bibitnya itu bersertifikat gitu. Tapi kalau di Rimbu ini yang masih jadi kendala, karena terutama generasi tua, petani generasi tua itu masih menganggap sama antara bibit yang bagus dengan bibit yang bikin sendiri dari pohon jatuh dibikin sendiri. Itu menurut mereka masih sama aja gitu. Yang penting pupuknya kuat, perawatannya bagus, katanya gitu. Tapi kalau saya ya, karena saya pikir saya juga pernah sekolah gitu kan, tetap aja sih beda. Yang namanya sudah turunan itu tetap tidak akan sama dengan indukannya ya. Apalagi kalau yang diambil indukannya itu sawit hibrida, otomatis akan berubah nanti gitu. Tapi yang paling tidak begini, kalau dari perusahaan yang bersertifikat yang asli itu tadi, itu kan dari perusahaan itu bisa ditentukan ya, misalnya dalam 1 hektar itu kan sekitar 125 biji ya, paling yang jantan itu ya 2-3 batang gitu. Tapi kalau bikin sendiri kita itu nggak bisa menebak mana yang jantan, mana yang betina gitu. Jadi ketika nanti udah ditanam di lapangan, tahunya jantan, terpaksa harus diambil lagi. Jadi mulai nol lagi, yang bekas ditumbang lagi tadi itu yang jantan tuh kan repot nih ya. Jadi ya minimal kalau saya sih itu gitu. Tapi saya sangat optimis, karena kalau saya amati walaupun generasi tua masih menganggap sama bibit yang bagus atau dan yang enggak, maksudnya yang bikin sendiri, tapi yang generasi muda itu saya lihat mereka juga udah peduli dengan pentingnya bibit yang bagus ini. Makanya ya target saya itu mereka itu, yang para petani muda itu gitu ya. Jadi kemarin saya ngambil 300. Ini nanti yang itu
500 insya Allah itu nanti habis lebaran barangnya datang. Nah jadi di sini tantangannya memang itu tadi, jadi pandangan masyarakat yang masih menganggap sama itu tadi. Kemudian kendalanya memang tempat teman-teman. Tempat kami itu kan kebetulan cuma ini memanfaatkan halaman, terus kemudian belakang rumah gitu, jadi ya nggak cukup luas. Makanya kita cuma ngambil sekitar 800 sampai 1000 aja ini nanti. Jadi kendala itu harus ada tempatnya karena dia memakan tempat memang. Polybagnya juga harus gede-gede kan. Terus pemesanan. Nah ini dia ketika pesan memang agak ribet teman-teman. Pertama syaratnya harus punya SKT tanah, surat keterangan tanah gitu ya. Kita ngajukan mau beli berapa gitu. Udah gitu itu nggak langsung dikasih, disetujui dulu, diperiksa dulu, setujui. Itu pun pengirimannya tidak langsung dikirim, entah itu dibuatkan dulu atau gimana. Itu biasanya 3 sampai 6 bulan. Nah kemarin saya sekitar 2,5 bulan itu baru dikirim. Nah, yang 300 ini. Yang ini katanya nanti yang 500 habis lebaran. Oke, itu yang kedua. Kemudian masalah modal ini juga lumayan jadi kendala sebenarnya, karena kalau untuk ukuran saya ini ya lumayan, karena bibit-bibit ini kan saya ngambil dari 2 perusahaan ya. Satu dari PPKS Medan, Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Kemudian satu lagi dari Sriwijaya di Palembang. Nah, itu saya ngambil misalnya yang SG3 itu 10.500-an gitu satu bijinya. Jadi kalau saya ngambil 800 itu paling enggak saya harus menyiapkan modal sekitar 10 juta rupiah teman-teman. Ya kalau untuk ukuran saya sebenarnya memang ya lumayan berat. Oke, ini kita coba lihat contoh sertifikatnya, dokumennya teman-teman. Jadi walaupun cukup mahal dan sebagian warga menganggap tidak penting bibit yang bagus, saya tetap yakin insya Allah nanti banyak juga lah yang menganggap penting dan mudah-mudahan membeli. Nah ini sertifikatnya saya ngambil yang 300 kemarin itu ini varietasnya DXP SG3, jumlahnya 306. Sebenarnya 300 karena dapat bonus 6 nih. Oke, ini termasuk pelepah panjang teman-teman. Kebetulan warga sini suka yang pelepah panjang, jadi buahnya lebih besar, tidak terlalu cepat tinggi. Nah itu yang mereka suka. Oke, terus di sini sudah tanggalnya tuh lengkap. Jadi kalau misalnya, nah ini nama saya yang saya pakai nih, yang pakai surat keterangan tanah ini nama asli saya ya. Jadi nama asli saya memang Samsudin bukan Heru. Oke, jadi di sini udah lengkap. Jadi bisa dicek kalau misalnya kita bohong itu akan ketahuan karena tanggal pengirimannya ada, jumlahnya ada, jenisnya ada begitu. Pemesanan tadi ya yang cukup lama. Nah ini jadi aturan, misalnya kita mau, kalau yang lain kan usaha hari ini barang langsung ada. Nah, kalau ini enggak, bisa 3 sampai 6 bulan baru datang barangnya. Tetapi bagaimanapun saya hitung-hitung, kalau misalnya saya bandingkan sama kita mencoba sapi gitu ya, ya saya masih menang ini. Karena sapi modalnya satu paling nggak juga sekitar 10-an juta gitu kan. Nah itu nanti 1 tahun belum tentu bisa jadi 20 juta 1 tahun ya kan. Dan sapi itu kan ya tiap hari kita harus ngurusin. Kalau sawit ini enggak teman-teman, paling nyiram 2 hari sekali, mupuk sesekali gitu kan. Dan dia tahan, termasuk tanaman yang tahan gitu. Jadi nggak terlalu merepotkan lah gitu. Cuma yaitu tetap tidak ada yang tanpa resiko ya. Ya salah satu resikonya ya mungkin ada yang nggak tumbuh. Terus resiko yang paling mungkin mengkhawatirkan itu kalau nggak ada yang beli. Tapi insya Allah sih saya udah diyakinkan sama teman-teman pasti laku, berapapun laku katanya. Nah kalau memang laku ini memang luar biasa teman-teman, karena nanti kan siap tanam tuh sekitar umur 1 tahun. Di Kuamangkuning tempat teman itu umur 10 bulan itu sudah banyak yang dibeli orang, harganya Rp45.000. Jadi anggaplah modalnya sekitar berapa ya, 15.000 ya kan. Biji sama tetek bengeknya tadi per biji, per polybagnya dijualnya 45. Selisihnya berapa tuh, 30-an ribu per batang ya. Kalau 1.000 kali berapa sih, 1.000 kali 30.000, 30 juta juga kan keuntungannya ya. Tapi itu kalau ngitung keuntungan yang
yang kalau untung, masalahnya yang nggak ada lah usaha yang pasti untung, itu nggak ada, jadi tetap ada resiko gitu ya. Cuma kan kalau kita nggak berani ngadepi risiko ya gimana kita mau usaha ya kan. Oke ya, kita nanti mau lanjutkan ini ngisi polybag. Oh ya, ini polybagnya ukuran segini teman-teman. Ukurannya segini, nanti kita balik biar nanti kita balik. Biasanya kalau ngisi itu, ini saya dibantu anak sama istri. Nah, ini isi. Terus ini 1 kilo isinya sekitar 50 biji. Harganya Rp25.000 per kilo di sini. Oh ya, teman-teman. Ini yang kemarin bonus kan 306. Jadi 300 dapat bonus 6. Ini masih 6. Belum sempat ditanam. Jadi ini kita tanam hari ini, kita coba buka ini. Jadi gini ya, ini yang Sriwijaya. Dari sana tuh pengirimannya seperti ini, dikemas dalam plastik yang rapet gitu. Terus di dalamnya tuh dikasih apa ya, kayak semacam yang untuk itu anak-anak ngompol itu. Apa namanya? Pampers ya. Nah, itu kayaknya untuk biar tetap lembab kayaknya. Ini ada 6 batang, kita coba. Ini akarnya udah keluar karena ini udah seminggu ini. Yang di sana udah pada tumbuh. Oke. Nah, nanti kita enggak pegang. Kita siapin, kita tanam. Nah, ini seperti ini teman-teman. Akarnya udah panjang-panjang. Satunya harganya 10.500, ada yang 15.000. Sini wadahnya. Oke ya teman-teman, seperti itu. Kita nanti akan lanjutkan isi polybag tiap pagi. Jadi ya semampunya saja. Nanti kalau udah datang barangnya yang baru, kita tanam. Dan harapannya ya setahun yang akan datang akan laku semua. Kalau laku semua, untungnya ya mudah-mudahan sekitar 20-an juta. Kalau dibandingkan sapi kan jauh ya. Kalau untung, kalau buntung ya nggak tahu. Yang penting kita berusaha dan berdoa, oke? Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunasnya panjang.